warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to Study Basic bersama kami dari kelompok 6 tugas bahasa Indonesia. Dalam video ini, kami akan menampilkan sebuah video vlog mengenai kurikulum Merdeka. Kami di SMA Negeri 1 Rambatan telah belajar dengan sistem kurikulum Merdeka sejak tahun 2022. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler dengan konten yang beragam agar siswa dapat lebih optimal dan memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi dalam belajar. Tujuan kurikulum Merdeka adalah menyederhanakan kurikulum sebelumnya yang terkesan rumit dan menciptakan sumber daya manusia yang berwawasan unggul, lebih kreatif dan inovatif. Halo Ibu, baiklah saya akan menanyakan kepada Ibu bagaimana pendapat Ibu tentang pembelajaran kurikulum Merdeka di SMA Negeri 1 Rambatan. Kurikulum Merdeka, karena kebetulan Ibu baru masuk pada Januari lalu, jadi kurikulum Merdeka ini sudah berjalan pada kelas 11 dan kelas 10 saat sekarang ini, sedangkan kelas 12 kan masih kurikulum K13. Nah, kalau menurut Ibu, kalau kurikulum Merdeka ini di SMA 1 Rambatan ada positifnya dan sedikit ada negatifnya. Kalau positifnya, siswa kelas 10, kelas 11 ini bisa melihatkan menggali potensi yang ada pada saat sekarang ini. Contohnya pada P5 pada tahun kemarin saja P5 ada Randai dan Ramah. Nah, jadi siswa yang malas-malas belajar bisa dikembangkan kemampuannya itu di dalam sana. Walaupun dia tidak bisa belajar, tapi ada nilai plusnya di sana. Nah, pada saat sekarang ini kita sudah kelas 10 itu sudah berjalan yang masak-masakan tradisional. Terus sekarang ada yang namanya membuat tabia Minang. Kelas 11 itu bikin kompos. Nah, bukan hanya pada saat sekarang ini kita bukan terpatokan pada belajar saja, tapi ada bagian-bagian tertentu yang bisa kita gali potensinya. Jadi, kalau menurut Ibu, kurikulum Merdeka ini bagus untuk SMA 1 Rambatan. Karena kita tidak berfokus lagi kepada hal-hal belajar di dalam kelas, tapi kita sudah bisa belajarnya di luar kelas dan bisa menggali potensi-potensi kita yang ada. Nah, itu sih kalau menurut Ibu. Nah, yang negatifnya mungkin ini, kalau kurikulum Merdeka ini siswa terlalu santai rasanya. Dia yang sekarang yang mengatur-ngatur, dia yang bisa memilih. Dia yang bisa sekarang memilih mata pelajaran. Kadang dia memilih mata pelajaran itu ikut-ikut kawan, bukan dari kemauan mereka sendiri. Contohnya, padahal dia mau menjadi seorang dokter, contohnya, tahu-tahu dia ambil mata pelajaran ekonomi, kan nggak nyambung karena ikut-ikut kawan. Nah, itu sih kalau menurut Ibu. Karena kalau kalian pada usia sekarang ini masih yang namanya ikut-ikut kawan, belum menentukan dari diri sendiri. Itu sih kalau menurut Ibu. Beberapa kegiatan yang telah kami lakukan seperti: pertama, kami membuat poster dengan tema kenakalan remaja dengan tujuan siswa dan siswi bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengajak siswa dan siswi untuk berhati-hati dalam pergaulan. Selanjutnya, tema yang kedua tentang kearifan lokal dengan kegiatannya adalah Randai, berkaitan dengan tema yang ketiga, yaitunya kewirausahaan dengan kegiatan membuat kambui Padang Mage. Memiliki tujuan yang sama, yaitu siswa dan siswi bisa lebih mengenal dan tahu tentang budaya daerah, serta siswa dan siswi bisa melestarikan budaya di daerahnya. Selanjutnya, proyek pada kurikulum Merdeka ini bertemakan berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI dengan judul Pengolahan Sampah Organik Menjadi Pupuk Kompos. Yang kami lakukan adalah kegiatan membuat pupuk kompos. Tujuan kami melakukan kegiatan ini untuk mengurangi sampah-sampah organik dan untuk melestarikan kebersihan lingkungan dengan memanfaatkan hasil dari pupuk kompos tersebut menjadi media tanam yang bermanfaat.